Saya Liana Kristanti, Ketua dari Yayasan Kasih Pengharapan. Kami melayani anak-anak yang di bawah garis kemiskinan untuk mereka boleh sekolah dengan sangat murah, bahkan boleh dikatakan gratis. Saya akan menceritakan bagaimana awal mula daripada berdirinya sekolah ini. Kira-kira tahun 2008 ketika saya berjalan-jalan pagi dengan anak saya dan kami bertemu dengan 3 orang anak jalanan, dan ketika saya tanya, ternyata anak yang seusia remaja ini belum pernah sekolah, bahkan umurnya dia juga tidak tahu. Dan pagi itu akhirnya saya membawa mereka pulang dan mengajak mereka untuk makan pagi bersama di rumah saya. Jarak antara kami bertemu dan rumah saya tidak begitu jauh. Dan pagi itu kami sambil nonton TV, sambil bermain, kami makan pagi bersama. Dan saya amat terkejut ketika yang dia makan hanya nasinya saja. Padahal di situ ada sosis dan ada telur. Bahkan dia tidak tahu kalau itu namanya sosis. Dan ketika saya tanya, kenapa ini tidak dimakan? Dia menjawab, Ibu, di rumah saya ada 6 orang adik saya yang belum pernah makan makanan seperti ini. Nah, mendengar jawaban anak ini seperti itu, hati saya terenyuh sekali. Saya berpikir bagaimana di kota yang sangat besar seperti Surabaya dan di satu perumahan yang juga menengah ke atas, masih ada anak-anak yang dalam hal ini boleh dikatakan bahwa dia tetangga dengan saya, tetapi namanya sosis aja dia tidak pernah tahu. Bahkan makanan itu menjadi satu makanan yang sangat istimewa bagi dia. Dan saya berjanji pada 3 orang anak ini bahwa minggu depan Ibu Liana akan datang kembali dan membawa makanan seperti ini. Nah, setelah itu setiap Sabtu pagi saya datang ke tengah-tengah mereka dan membawa makanan. Dari nasi goreng, mie goreng, dan mulai saya memberikan makanan sangat sederhana. Saya hanya di mobil dan membagikan kepada mereka yang mulai bertanya, yang mulai dengan sangat senang sekali menunggu kedatangan saya. Lama-lama hal ini menjadi satu rutinitas yang cukup menyenangkan, dan saya mulai berpikir, kalau saya hanya memberikan makanan saja yang sebentar lagi akan habis setelah mereka kenyang dan berlalu begitu saja, tentu sangat sayang sekali. Jadi saya mulai memikirkan apa yang bisa saya berikan yang lebih kepada mereka. Pada saat itu terpikir oleh saya untuk saya mulai mengajar mereka. Karena kebetulan yang anak saya temukan pertama kali ini di usianya yang remaja, dia masih buta huruf. Nah, di samping setiap Sabtu saya memberikan makanan pada anak-anak, saya membuka rumah saya untuk mereka belajar. Ada terkumpul 8 anak jalanan yang semuanya hampir remaja dan mereka sama sekali tidak pernah sekolah, jadi buta huruf. Mereka mulai belajar seminggu 2-3 kali di rumah saya. Dan tetapi lama-lama juga mereka ini sulit sekali untuk diajar ya. Mereka sebentar ingat bahwa mereka harus mencari uang di jalanan. Mereka akan pamit, Ibu saya pergi sebentar ke jalanan karena saya harus cari uang. Ibu saya sedang sakit, saya harus mencari makanan untuk ibu saya. Dan kembali pelajaran itu tertinggal. Nah, demikian berjalan berbulan-bulan sampai saya merasakan bahwa saya harus berbuat lebih lagi. Kemudian saya tawarkan kepada anak-anak, Bu Liana akan membuka TK, tidak usah membayar. Ayo kumpulkan tetanggamu, adik-adikmu yang belum pernah sekolah. Dan akhirnya pada pertengahan tahun berikutnya, di awal semester, saya membuka rumah saya untuk TK bagi mereka. Berkumpul 13 anak. Pembelajaran ini sudah seperti TK pada umumnya, walaupun tempat yang disediakan sangat sederhana. Jadi pagi untuk kelas anak-anak, siangnya, sorenya untuk istirahat guru, dan bahkan untuk tempat tidur guru. Tetapi karena melihat antusias anak-anak yang demikian besar, membuat saya terus berkeinginan untuk bagaimana kami bisa berdampak di dalam akademik anak-anak yang sangat membutuhkan pembelajaran yang formal ini.
Nah, kemudian mulai tahun berikutnya sekolah ini demikian berkembang dan demikian menjadi jawaban bagi anak-anak. Kita tahu bahwa anak-anak yang tidak ber-KTP di Surabaya, dalam hal ini karena saya tinggal di Surabaya, mereka tidak bisa masuk sekolah negeri. Dan Pelita Permai, sekolah kami menjadi salah satu jawaban di mana anak-anak yang orang tuanya urbanisasi bisa sekolah dengan nyaman, dengan tidak perlu dibebani apa-apa, karena sekolah ini boleh dikatakan gratis dan kalaupun mereka mau membayar sangat murah. Kami mempunyai istilah uang senenan. Kenapa senen? Karena kebanyakan dari orang tua mereka adalah pemulung dan biasanya pemulung ini akan menimbangkan barang-barang mereka pada akhir minggu, dan Senin saya pikir mereka masih punya uang untuk memberikan sedikit pada sekolah. Nah, apa yang kami lakukan? Selain kami memberikan sekolah yang hampir-hampir gratis, kami juga mempunyai rumah anak. Rumah anak ini diisi oleh anak-anak yang benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Separuh lebih dari anak-anak yang ada di tempat kami, yang ada di rumah anak ini merupakan anak yatim piatu yang tidak ada siapa-siapa, mereka tidak tahu tinggal di mana. Itulah yang kami tolong, dan anak-anak ini berkembang secara luar biasa, baik secara akademik maupun karakter mereka, dan sungguh membanggakan. Anak-anak yang seringkali dianggap kurang diperhatikan, kurang mampu, tetapi mereka di dalam futsal itu luar biasa. Bahkan pada tahun 2018 yang kemarin mereka berhasil menjuarai salah satu turnamen bergengsi di Indonesia dan mereka menjadi juara satu, bahkan terbaik kiper dan terbaik pemain pun boleh kami kantongi. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa bagi sekolah kami, dan kami mensyukuri untuk support dari banyak orang, untuk para donatur yang telah mencetak anak-anak demikian luar biasa. Kemudian kami juga beberapa kali di dalam 1 tahun mengadakan bakti sosial, itu baik pengobatan umum gratis, pengobatan gigi, juga ada pasar murah, ada basar dengan harga-harga yang terjangkau, dan ini sangat menolong para orang tua yang dengan penghasilan yang sangat minim. Di samping itu kami juga mempunyai home industry. Apa itu home industry? Home industry ini didirikan karena pada awalnya banyak orang tua, khususnya ibu-ibu yang tidak punya penghasilan, dan ketika mereka harus menunggu anaknya, mereka tidak ada yang dilakukan, dan akhirnya dengan menggandeng beberapa teman kami bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu ini sambil menunggu anaknya. Kemudian kami ada juga bimbingan belajar gratis. Ini kami tujukan kepada anak-anak yang selesai dari SD kami, kemudian mereka melanjutkan. Kami juga memberikan beasiswa pada anak-anak yang selesai SD, karena kami berpikir kalau dia selesai SD dan tidak kami tolong untuk melanjutkan SMP, mereka juga tidak akan berdaya, tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Nah, akhirnya kami ada sekitar 65 anak yang melanjutkan SMP dan SMA, dan kami memberikan bimbingan belajar setelah mereka sekolah. Kemudian kami juga mempunyai satu pembinaan untuk orang tua mereka, karena kami berprinsip bahwa anak-anak bisa bertumbuh kembang baik dan berkarakter baik kalau orang tuanya juga mendukung hal itu. Jadi kami mempunyai pembinaan untuk kaum ibu, pembinaan untuk kaum bapak, dan pembinaan untuk orang tua yang kami sebut parents meeting. Nah, di sini kami melihat bahwa transformasi itu sungguh terjadi, perubahan hidup itu sungguh terjadi ketika kami melakukan transformasi untuk seluruh keluarga, bukan hanya anak tetapi orang tua. Jadi banyak sekali kami melihat perubahan anak-anak yang luar biasa. Kami Pelita Permai, Yayasan Kasih Pengharapan, bisa menolong lebih banyak anak lagi. Harapan kami bahwa transformasi ini bisa terjadi lewat pendidikan, karena salah satu yang akan mengangkat harkat manusia pada umumnya adalah ketika pendidikan itu diberikan. Dia akan mengangkat keluarganya, dia akan mengangkat bahkan bangsa dan negara kita ini. Proyek kami ke depan adalah kami ingin bahwa kami mempunyai sebidang tanah, dan kami ingin bahwa pembangunan untuk rumah sekolah ini boleh terjadi.
Kami berharap bahwa akan banyak dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari tokoh-tokoh sekitar untuk bersama-sama ayo kita membangun anak bangsa ini. Masih banyak anak di luar sana yang tidak mampu bahkan untuk sekolah yang termurah bagi mereka. Jadi harapan kami ke depan, kami boleh membangun bangunan untuk sekolah, karena yang kami tempati saat ini kami masih meminjam dan sangat minim dengan segala fasilitas. Jadi kami memohon dukungan daripada masyarakat, para donatur kami, para supporter kami untuk ayo bersama-sama membangun anak negeri lewat pendidikan. Terima kasih.